Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, di video kali ini kembali saya sharing saham swing menarik ya untuk periode mingguan ya di tanggal 1 September 2025. Kontennya sendiri saya bikin di tanggal 30 ya. Saya bikin tanggal 30 Agustus ya pagi-pagi jam 9-an. Jadi tanggal 30 saya bikin di hari Sabtu untuk periode minggu depan. Oke. Dan ya sebelum masuk ke pembahasan sahamnya, disclaimer kalau trading itu mengandung resiko dan resikonya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Sekedar mengingatkan bahwa kalau teman-teman buy yang mencet buy itu teman-teman, saya sama sekali tidak memaksa atau mengajak, menyerukan ajakan untuk membeli ya atau menjual saham. Jadi penting untuk teman-teman melakukan analisa ulang karena ya resikonya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Saya harap ya teman-teman mengerti gitu ya. Oke, langsung aja ke rekomendasi review rekomendasi minggu lalu ya di tanggal 24 Agustus sampai 29 Agustus yang mana di minggu lalu saya mention 2 saham. Kenapa 2 saham? Alasannya di minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa cuan ini masuk ke indeks MSCI dan di video minggu lalu kalau teman-teman nonton itu juga saya sampaikan bahwa puncaknya itu adalah pada saat rebalancing MSCI. Brand yang kedua, kenapa brand? Karena kalau seandainya cuan ini dapat dana besar gitu ya, kemungkinan besar dananya akan dialokasikan ke brand. Dan ini juga saya bilang periode pendek, saya bukan investor jangka panjang. Buat teman-teman yang mau invest jangka panjang di brand, saya rasa ya mungkin bisa. Karena apa? Karena ya brand ini masih belum masuk ya, masih akan menjadi saham selanjutnya yang diproyeksikan akan masuk ke MSCI juga FTSE. Ya itu kemungkinannya besar sekali. Kenapa? Karena market cap-nya juga besar si brand. Jadi large cap mungkin sasarannya. Seperti itu dan untuk minggu depan saya punya 3 saham ya. 3 saham ini tiga-tiganya bukan saham yang punya korelasi kuat terhadap pergerakan IHSG ya. Kenapa? Karena value transaksinya tidak begitu besar. Dan kenapa bukan saham-saham yang second liner yang value transaksinya besar yang diinformasikan? Karena saya masih khawatir sentimen di market masih kurang begitu oke ya. Mudah-mudahan sih bisa selesai dan besok marketnya bisa rebound. Tapi in case hari Sabtu sama Minggu ini terjadi perubahan-perubahan news gitu ya. Misalnya terjadi kembali demonstrasi besar-besaran ya mungkin itu akan berdampak negatif terhadap pergerakan market. Makanya saya pilih saham-saham yang punya korelasinya cenderung minim terhadap pergerakan IHSG ya teman-teman seperti itu. Dan ya mungkin sebelum masuk ke videonya, yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ahmadi. Ahmadi DPR 90 yang udah traktir saya kopi ya, terima kasih ya Pak. Dan ya buat informasi ke teman-teman kalau teman-teman merasa berhasil cuan dari informasi yang saya share di YouTube ini dan mau traktir saya kopi, teman-teman bisa cek aja link yang ada di description video saya. Di sini ada menu traktir cuan, teman-teman tinggal klik. Nanti akan muncul link it, nanti teman-teman bisa pilih transaksi mau traktir saya kopi berapa gitu ya dan yaitu pembayarannya juga bisa menggunakan berbagai macam cara ya, berbagai macam dompet digital dan buat teman-teman yang mau open account buat teman-teman yang mau open account KB Valburi Sekuritas juga bisa nanti isi aja Google Form yang ada di sini ya teman-teman atau langsung aja klik di sini. Dan setelah itu kalau teman-teman akunnya sudah jadi bisa konfirmasi ke saya via WA atau IG ya atau bisa DM via IG. Seperti itu dan langsung aja ke pembahasannya. Sebelum masuk ke pembahasannya mungkin saya akan review dulu ya. Yang pertama ini brand. Wah, ini brand gimana? Jadi kontennya ini saya buat untuk periode minggu lalu ya 24 Agustus sampai dengan 29 yang mana itu saya bikinnya tanggal 23. 23 itu hari Minggu ya. Ini hari Minggu dan di hari Seninnya tanggal 22 dia hijau. Di hari Selasa tanggal 24 dia hijau 4%. Jadi ini cukup oke. Di hari tanggal 26 dia ada koreksi tipis ya. Kembali ditahan dan puncaknya adalah di tanggal 27. Ini sudah adalah gambar di minggu lalu. Jadi kalau teman-teman nonton konten saya coba cari aja swing rekomendasi swing pendek gitu mingguan itu cari aja ini adalah target yang saya bilang dan dia break dia punya target ya. Seperti itu dan ya kalau teman-teman yang ikut ya mudah-mudahan misalnya beli di sini ya, let's say beli di sini ya mudah-mudahan ya nggak usah belas-belasan persen lah ya. Harusnya 7-8% aja dapat.
Ya, seperti itu dan ya bersyukur saya juga profit dari brand walaupun nggak terlalu besar, nggak kecepatan jualnya seperti itu. Yang kedua ada cuan ya, cuan gimana? Cuan seperti di video lalu yang saya sampaikan di video minggu lalu ya, bahwa puncaknya itu adalah ketika dia nanti rebalancing MSCI yang mana itu terjadi di tanggal 26 Agustus ya. Sebentar. Oke, ini jadi di tanggal 23 ya waktu itu hari Minggu saya info bahwa cuan menarik gitu ya untuk swing pendek dan ya terbukti di tanggal 26 ya. Volume yang terjadi sangat besar itu adalah volume dari rebalancing MSCI. Jadi waktu itu saya bilang stop lossnya di 1570 ya. Stop lossnya ketat dan waktu itu risk rewardnya juga oke. Waktu itu saya bilang harapannya adalah ketika rebalancing dia bisa break ya area 1700, tapi ternyata hanya sebentar aja ya sentuh 1700-nya ya. High-nya di sini teman-teman lihat, high-nya itu sempat 1700 dan dia kembali turun dan besoknya tuh saya bikin konten saham menarik, watchlist saham menarik harian itu saya tidak mengincludekan cuan dan teman-teman banyak yang komen tanya, "Bang, kok cuan gak di ini?" Cuan gimana kan menarik banget, foreign beli 1T kalau nggak salah apa KZ ya, saya lupa. Cuan diakumulasi kenapa nggak di ini? Saya bilang waktu itu kalau saham-saham yang biasanya after rebalancing dapat inflow di keesokan harinya biasanya koreksi dan bener ya. Analisanya bener tapi nggak kasih cuan. Jadi makanya waktu itu juga ya cuan saya juga cuan tipis ya. Yap. Jualnya ketika mau rebalancing. Waktu itu masih pagi, belum sampai sore ya. Waktu itu kenapa ya? Kalau nggak salah saya nggak bisa mantau market ya, ada perlu ya. Ya intinya seperti itu teman-teman. Harusnya kalau cuan berapa ya? 23, 21 ya, hitung dari sini. Nah ya, harusnya ya nggak usah 7 lah ya, harusnya 35% dapat ya. Mudah-mudahan ya teman-teman ada yang cuan sama dari brand. Ya, untuk minggu depan ini saya punya 3 saham. Ya tadi saya udah mention sahamnya ini tidak punya korelasi besar terhadap IHSG. Ya jadi value transaksinya pun ya liquid sih kalau buat saya ya, kalau kecuali kalau teman-teman yang enternya biasa di atas 500 juta gitu ya. Udah bisa jadi mover gitu. Karena top buyer-nya aja di sini 2,5 miliar ya value-nya ya, CCZP 800. Jadi makanya kalau ada big fish yang nonton konten saya belinya biasa 1M, 2M nggak bisa gitu ya. Arah langsung sahamnya. Yang ada malah diguyur. IPCC juga sama mirip-mirip. Kenapa? Karena tadi saya udah sampaikan di awal bahwa khawatir ada sentimen negatif terkait demonstrasi unjuk rasa ya, karena ya begitulah pemerintah kita ya. Saya begitulah ya. Saya nggak usah masuk ke sana terlalu dalam. Yang pertama BBHI. Oke. Kenapa BBHI menarik? Ya karena sederhana banget teman-teman, saya hanya follow smart money. Analisa saya adalah follow smart money berdasarkan hasil data analisa transaksi gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang menyebut analisa ini adalah bandarmologi. Whatever it is ya, saya hanya follow the smart money. Ya. Kalau teman-teman perhatikan ini ketika IHSG koreksi kemarin sampai hampir 2%, ini BBHI reboundnya langsung instan. Ya, panik sell retail langsung ditadah. Siapa yang nadah? Yang nadah CC. Siapa ini CC? Saya berasumsi CC adalah mover di broker infrastrukturnya di BBHI atau mover di BBHI. Kenapa saya bisa berasumsi CC ini mover di BBHI? Ya sangat sederhana, kalau teman-teman tarik dari mulai periode tanggal 24 Juni yang mana dia mulai start awal rally ya. Sinilah kita tarik. Nah, CC sangat kontras. Dia punya buy valuasinya itu sampai 54 miliar dengan average di 1.228 ya atau 450 ribu lot. Ya bahkan ketika periode-periode naik kencang ini pun yang jadi movernya ya adalah CC. Kalau teman-teman perhatikan 24 Juni saya coba tarik ya, 24 Juni sampai dengan di sini lah ya. Terakhir tanggal 9 Juli karena kalau terlalu lama udah jelas pasti rame scalper ya masuk 8-9 Juli. Nah ini masih CC. Ini kan scalper ya. Kalau teman-teman yang paham CPMG dan dia dikasih cuan nih ya. Dia dikasih cuan sama si broker CC. Nah, kenapa saham ini menarik? Ini supaya pembahasannya nggak terlalu lama ya, Ini di periode tanggal 12 Agustus ya, kurang lebih 2 mingguan sampai dengan 29 Agustus kemarin ini adalah fase dia sideways, konsol.
ya. Dan di titik resistnya ada di 1600-an, 1600 lah ya, 1590, 1600 area sini. Dan di periode ini pun ya CC masih melakukan akumulasi, dan kalau saya nggak salah sentimennya masih ke arah pemotongan suku bunga ya, cut rate ya. Jadi biasanya saham-saham perbankan itu akan mendapatkan sentimen positif ya terkait sentimen cut rate ya. Jadi saya juga bukan fundamentalis, bukan pakar ekonom gitu ya. Jadi saya nggak mau bahas ke arah sana, tapi ya saya bilang bahwa arah money flow-nya ini masih banyak ke saham-saham banking. Arto juga kalau saya nggak salah kemarin V-shape recovery ya, balik dia cepet. Tapi ya dia punya korelasi cukup besar terhadap indeks. Saya khawatir kalau indeks turun dia bisa koreksi. Nanti teman-teman saya di komen marah-marah lagi ya. By the way yang trading kemarin cuan tuh, trading harian. Nanti saya bahas di video terpisah. Oke, jadi itu alasannya BBHI, CC jadi mover. Terus trade plan-nya gimana? Ini enternya kalau seandainya teman-teman bisa dapat di 1500 kecil ya, 1500 kecil atau di harga saat ini 1565 ya closing terakhir, ini menurut saya masih oke. Masih cenderung low risk ya. Let's say teman-teman dapat di sini risknya berapa? Ya risknya ada sekitar nih ya 6-7%. 6-7% gimana? Ya menurut saya ini masih masuk akal. Dengan potensi target di berapa? Ya ini sebenarnya jadinya agak panjang kalau kita bicara soal target. Ya mungkin terdekatnya akan di 1700 dulu. Ya mungkin kalau seandainya jangka time frame-nya lebih lama, ya mungkin bisa ke 1800 ke 1900 seperti itu. Oke, supaya nggak terlalu lama, yang kedua BNLI. BNLI kenapa? Kalau BNLI ini yang jadi movernya adalah broker ZP, dan kemarin pun sama dia V-shape recovery. Jadi ini sebenarnya informasi swing ini, informasi BBHI sama BNLI udah lebih dulu saya share ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership. Kalau nggak salah di hari Kamis ya, udah saya share di hari Kamis, dan di hari Jumat kemarin ini membuktikan bahwa ketika ISG koreksi dalam, BNLI sama BBHI itu recovernya cukup cepat ya. Jadi saya udah bilang nih BNLI, nah, area buy-nya 3000 sampai 3100. Ini enggak saya bikin tanggal aja ya. Saya bikin 30 ya, 30.08.25 supaya nanti kalau misalnya buka chartnya lagi enak. Nah, gimana trade plan saya di BNLI? Oh iya, kenapa alasannya menarik? Sama saya follow smart money, follow smart money. Smart money-nya siapa? Smart money-nya adalah ZP. Bahkan ketika rontok dalam ya, dari mulai naik dia rally pertama tanggal 19 Juni ya. Periodenya mirip-mirip. Memang nih smart money udah tahu jangka panjang kayaknya. Ya, broker ZP buy 29 miliar dengan total lot itu 100 ribuan lot gitu ya. Average-nya 2700. Top buyer 2-nya AGPG ini ya cenderung follower aja gitu ya, numpang ngikut aja. Dan harga sekarang 3100, jadi mereka nih posisinya udah dikasih cuan semua lah gitu ya. Dan ya movernya itu adalah broker ZP. Jadi saya masih follow ZP. Terus gimana trade plan-nya? Sama, mirip-mirip sama BNLI tadi. Posisi saat ini adalah posisi konsol. Ini konsolnya. Ya. Ini konsolnya, yang merah saya hapus supaya jangan terlalu bingung. Dan area buy-nya di mana? Area buy-nya adalah di 3000 sampai 3100. Tapi ini kemungkinan besar ya bisa jadi tidak dapat barang. Jadi buat teman-teman yang merasa udah melakukan analisa ulang dan merasa benar-benar BNLI ini menarik, mungkin kalau berani ya H ke atas ya. Karena ini tanda-tandanya sudah mulai muncul 2 hari terakhir, volumenya sudah lebih besar dari volume-volume yang terjadi sebelumnya. Ya dejavu kalau seandainya dia udah naik kayak gini, naik 6% dengan volume yang lebih besar, ya kita udah ya belum kejemput gitu ya. Jadi balik lagi trade plan-nya saya sharing, tapi ya teman-teman keputusannya tetap ada di tangan teman-teman masing-masing gitu ya. Saya pribadi gimana? Saya pribadi kemarin udah beli BNLI sama BBHI cicil-cicil tipis, kalau nggak salah saat ini floating profit 1%-an ya. Kurang lebih seperti itu, dan harusnya teman-teman yang udah join di YouTube membership juga udah cicil-cicil ya. Khusus untuk BBHI ini malah saya sempat gemeter juga gitu ya, karena nih wah ini turunnya dalam apa enggak ya, ternyata recovernya cepet gitu ya. Belum sempat ya, bersyukur juga ya saya nggak langsung CL karena memang ini panic selling ya karena sentimen demo. Jadi BNLI juga sama, yang aku itu ZP ya. ZP ini mover gitu ya. Jadi kalau saya follow smart money. Retailnya di mana? Retailnya di sisi kanan. Nah nih ya, oke. Itu, dan kenapa dua saham ini kurang begitu liquid ya, karena memang saya memilih saham-saham yang punya korelasi jauh cenderung lebih kecil ke pergerakan indeks. Ya karena IHSG-nya, kenapa? Karena IHSG-nya juga udah
rada-rada pucuk ya. Jangan-jangan ini besok lanjut koreksi karena ini udah pucuk. Terakhir 8.000 kan cuman sentuh doang ya nih. 8.000 kan cuman sentuh tuh. Pucuk nih. Ya. Jeder kena atap nggak kuat dia turun gitu kan, logika sederhananya gitu. Kalau dia turun kayak gini bisa kuat naik lagi apa enggak ya, itu kita nggak tahu. Yang pertama yang terjadi di negara kita sentimennya lagi negatif ya, lagi ada demo besar-besaran. Ya saya nggak ngebahas masalah demo atau menunjukkan empati segala macam, saya nggak, arahnya nggak ke sana. Secara logik, by logic di market biasanya akan merespon kondisi yang sangat cepat gitu ya, sangat cepat merespon gitu. Biasanya market gerak duluan gitu ya. Dan ini posisinya di pucuk, jadi saya ya kembali menyarankan ke teman-teman yang punya porto di big cap ya, di big cap hati-hati karena ini walaupun belakangan inflow-nya lumayan dari foreign ya, tapi resiko untuk merahnya ya cukup besar karena marketnya panik ya, sentimennya negatif. Oke, takut terlalu lama. Yang terakhir IPCC kenapa menarik? Ini juga sama ya. Kalau IPCC saya perhatikan sebentar ya, ini posisinya dia low risk ya, ada di fase konsol juga. Konsolnya saya tarik dari sini lah ya. Nih. Dari sini. Oke. Volume yang terjadi kemarin tanggal 29 ketika hari Jumat ya, ketika IHSG-nya ada koreksi, ini cukup lumayan besar dari volume sebelumnya. Dan ini udah jelas ya akumulasi dari sedikit pihaknya itu YP dari banyak pihak. Banyak pihaknya siapa? Ini saya berasumsi broker retail. Teman-teman jangan lihat nama brokernya, tapi lihat volumenya ya. Kenapa saya bilang retail? Karena ya nggak mungkin institusi. Kalau KI sering dipakai Ciptadana sama institusi, MG juga scalper besar banyak di sini, HP juga Hainan Putirai, tapi kan volumenya lihat ya kecil ya. Ini kan artinya dia distribusi panic selling, yang nampung siapa? YP. YP di sini siapa? Apakah dia mover? Ya sebenarnya kalau ditarik data transaksi secara keseluruhan, YP ini bukan mover ya. Malah kalau saya nggak salah IPCC itu ZP ya. Nah iya, IPCC itu ZP. Sama Excel juga ada. Gitu ya. Jadi murni low risk ya, murni karena low risk, data transaksinya cukup lumayan oke, tapi ini posisi sahamnya low risk. Jadi kalau teman-teman lihat dia closing terakhir 10.95 ya, 10.95 closing. Kalau seandainya saya set stop lossnya itu di area 10.60 atau 10.5 ya 10.60 ya. 10.60 ya itu risknya sekitar 3%. Nah, bahkan saya bisa lebarin risknya di 4% kalau saya pribadi. 4-5% adalah batas toleransi saya ya terhadap risk ya. Dan beberapa kali terbukti ya, ini saya tunjukin ke teman-teman pakai ini aja supaya ini ya. Nah ini 1, 2 tuh ya. Beberapa kali ketika dia mau menyentuh area 10.75, 10.70 ya, dia selalu mantul. Artinya area ini adalah area yang dijaga sama si market maker. Jadi kalau kita beli di sini, kalau kita beli di harga closing di 10.95, resiko kita kalau misalnya, kalau saya pribadi sih pede sih kayaknya 10.55 juga oke karena ini baru 4% ya. 10.55 ya di sini risknya. Gitu ya. Data transaksi oke, volume yang terjadi oke ya, ditahan di area sini. Jadi menurut saya termasuk low risk. Saya bikin teks supaya mudah karena tadi belum prepare, sorry. Saya buat tanggal 30/08/25. Nama sahamnya itu IPCC. Entry areanya itu di 10.95 kan closing ya. Ya turunin 2% bisa oke, mungkin 10.80-an ya bisa. Nah, stop lossnya di area 10.55 atau saya bilangnya lebih kecil ya. Nah, ini sorry. Coba kita lihat bid over terakhirnya. Nah, 10.55 dijaga ya, 3.000 lot. Oke, jadi ini dijaga kuat. Tadi saya bilang 10.70. Jadi kalau kita setting 10.55 atau 10.50 ya harusnya
ya nggak gampang ke shake ya, nggak gampang ke shake out gitu ya. Jadi seperti itu untuk besok di awal bulan yang baru September BBHI, Benelli, PCC. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tadi catat aja ya, saya nggak mau sharing-sharing terlalu detail. Saya cuman kasih kerangka berpikirnya aja, sahamnya menarik karena apa, dan ini stop lossnya aja yang saya kasih 1470, BNLI, ini ya ISG ya. BNLI berapa? Nah ya, BNLI 2850, IPCC berapa? IPCC 1055. Kok ada B-nya? Stop lossnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya, support saya ya. Yang udah kasih cuan ya selamat, happy cuan. Yang udah dapat cuan, selamat, happy cuan gitu ya. Yang masih loss, sabar-sabar aja. Kalau seandainya masih loss, nanti kita cari di saham yang lain gitu ya. Karena trading itu mainnya probabilitas ya, selama probabilitasnya besar, kemungkinan kita untuk cuan itu besar, tapi selama kita jaga risknya ya. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.